Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah tragis dari seorang kontributor kita yang menceritakan tentang pengalamannya kehilangan akan seseorang ya. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan kepada teman-teman yang juga suka cerita horor. Ini dia mencekam, menceritakan email kamu. Waktu itu usia saya baru lulus SMA dan kakak perempuan saya berusia 27 tahun kurang lebih. Kakak menikah, jodohnya seorang yang bisa dikatakan tempat tinggalnya bukan di daerah pedukuhan kami. Laki-laki itu baik, tinggal di kota. Sehingga ketika baru menikah, kakak perempuan saya, kita sebut aja namanya Kak Ningsih. Kak Ningsih ini menikah dengan Bang Junet. Bang Junet memboyong Kak Ningsih untuk tinggal di tempat lain yang bisa dikatakan jauh dari pedukuhan. Pertimbangan Bang Junet karena nanti jika Kak Ningsih hamil, melahirkan dan butuh segala sesuatunya, tidak terlalu sulit untuk mencapai tempat-tempat pusat kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit. Awalnya, bapak dan ibu keberatan. Tapi mengingat perkataan Bang Junet itu ada benarnya ya. Akhirnya bapak dan ibu itu setuju. Dan ketika baru menginjak usia beberapa bulan kandungan, Bang Junet ini menyewakan mobil yang nyaman untuk Kak Ningsih dan saya berangkat ke kota. Bang Junet kerjanya di kota lain, jaraknya 2 jam dari tempat tinggal. Sementara untuk menuju ke perdukuhan tempat bapak dan ibu saya tinggal, itu berbelas-belas jam perjalanan. Rumah Bang Junet tidak begitu luas memang, tapi rumah itu rumah yang sudah ia miliki dengan hasil mengumpulkan uang dari pekerjaannya. Ya, tidak besar tapi saya dan Kak Ningsih senang karena tidak harus mengontrak. Kami tinggal berdua saja di sana di saat Bang Junet mulai berangkat bekerja. Ya, Bang Junet menitipkan pesan kepada saya. Katanya saya nggak perlu capek-capek untuk mencari pekerjaan. Bekerja untuk Bang Junet saja, menemani Kak Ningsih di rumah dan membantunya untuk menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya, dan ya saya pun menurut. Di sana bisa dikatakan jarak rumah dari satu ke rumah lainnya, jarak bertetangga gitu ya, itu cukup jauh ya. Tapi ya kami senang-senang aja karena ada Pak Li dan Bu Li, ya saudaranya Bang Junet yang tinggal masih satu kecamatan dengan tempat kami tinggal. Bang Junet ini kalau kerja cukup lama pulangnya ya. 1 bulan atau dalam 1 bulan 2 kali pulang. Biasanya 10 hari tinggal di rumah, kemudian berangkat lagi lama gitu ya. Dan Kak Ningsih memang waktu di pedukuhan kami itu memang orangnya nggak bisa diam ya. Pengennya tuh bergerak gitu ya. Kadang bantuin bapak ibu jualan, bekerja, dan cepat bosan di rumah ya karena tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan di rumah kita yang ada di kota ini. Dan seperti pesan dari Bang Junet, saya juga menyampaikan pesan itu kepada Kak Ningsih. Kalau Kak Ningsih ya tidak perlu kemana-mana, biar saya saja yang menyediakan segala sesuatunya. Ya Kak Ningsih memang nurut. Makan segala sesuatu yang sudah disiapkan, sholat tepat waktu, ngaji, ya seperti itu ya. Memang mungkin rasanya Kak Ningsih cukup bosan ya, kelihatan lah dengan rutinitas yang setiap hari seperti itu saja. Di rumah ada 2 buah motor, 1 Supra dan 1 Legenda, yang biasanya digunakan Bang Junet untuk pergi ke kota atau ke tempat-tempat lain. Nah, hari itu kebetulan ada beberapa barang kebutuhan yang habis, sehingga saya harus ke kota dan saya tentunya berpesan kepada Kak Ningsih supaya ia tidak pergi kemana-mana selama saya pergi.
Saya pastikan kepada Kak Ningsih bahwa saya hanya akan membeli kebutuhan itu saja dan tidak akan mampir ke tempat-tempat yang lain. Saya sengaja pergi ketika lepas sholat zuhur ya. Setelah saya estimasi kurang lebih 2 jam lah saya pergi hingga balik lagi ke rumah. Dan setelah semua kebutuhan saya beli, beras, sembako ya, kemudian gas melon juga saya beli. Akhirnya sudah semua, saya pulang lagi, dan ketika sampai di rumah, saya mendapati Kak Ningsih sudah tidak ada di rumah. Saya mencoba menghubungi Pak Le dan Bu Le dari keluarga Bang Junet. Tapi kata Pak Le dan Bu Le, memang tadi Kak Ningsih main ke rumah mereka, tapi sudah pulang sejak beberapa jam lalu. Tentunya saya cemas ya. Saya minta bantuan kepada Pak Li dan Bu Li yang lain juga untuk mencari Kak Ningsih. Saya bahkan sempat berpikir apakah Kak Ningsih ini pulang ke kampung ya, ke pedukuhan, tapi kalau dipikir rasanya tidak mungkin ya, mengingat untuk menuju ke pedukuhan itu Kak Ningsih harus berkendara hingga belasan jam. Iya, Kak Ningsih ini bawa motor perginya. Sampai malam tiba, Kak Ningsih belum juga kembali. Setelah kita cari, kami tidak mendapati apa-apa. Tentunya saya semakin panik. Saya ketakutan, gemetar. Takut kalau Kak Ningsih kenapa-napa. Padahal saya tadi udah bener-bener mewanti-wanti supaya Kak Ningsih ini gak pergi kemana-mana. Semua keluarga Bang Junet sudah berkumpul di rumah kami, merundingkan sesuatu, dan saya yang ada di sana seolah-olah sebagai orang yang paling bersalah. Dan saya juga menyalahkan diri saya sendiri karena meninggalkan Kak Ningsih di rumah. Entahlah, penyesalan itu tidak bisa saya usir. Malam itu saya tidak bisa tidur dengan tenang. Semua keluarga masih berkumpul, Pak Li dan Bu Li, Bang Junet, semuanya. Bahkan menelpon bapak dan ibu saya. Besoknya bapak dan ibu saya datang. Kemudian kami membuat laporan ke polisi dan menghubungi semua yang kami kenal. Saya merasa sedikit tenang ketika ada bapak dan ibu, dan saya terus-terusan berulang kali minta maaf dan duduk bersimpuh di hadapan kaki bapak dan ibu saya. Bapak dan ibu juga meminta saya untuk tenang. Selama menunggu dalam ketidakpastian, saya selalu saja seperti didatangi sosok Kak Ningsih, memanggil dan mengetuk pintu. Bapak, ibu, dan Bang Junet juga tahu kalau setiap malam di atas jam 12, saya tuh kayak kerap terbangun dan membuka pintu. Di depan rumah, saya seolah berbicara dengan seseorang yang saya panggil Kak Ningsih. Tapi dalam pandangan bapak, ibu, dan Bang Junet, tidak pernah ada siapa-siapa di sana. Saya sadar, malam itu saya terbangun, dan saya benar-benar melihat sosok Kak Ningsih di sana, datang dan minta maaf, berpamitan untuk pergi. Setiap malam, saya menangis dan meminta maaf, membuat gestur-gestur seperti memberikan pelukan-pelukan dan duduk bersimpuh. Selalu saja setiap malam seperti itu sampai malam ke-14. Kak Ningsih menghilang dan tak pernah ditemukan. Di suatu Jumat, ketika orang-orang sudah pulang sholat Jumat, saya seperti sedang kerasukan, menarik-narik paksa bapak dan ibu, menunjuk-nunjuk ke arah jalan menuju kota, jembatan-jembatan di bawah sungai. Dan saya berteriak-teriak, saya meracau tidak jelas. Entahlah, itu hal yang tidak pernah bisa saya kontrol. Awalnya, bapak dan ibu juga Bang Junet tidak ada yang menyadari bahwa itu mungkin saja menjadi salah satu petunjuk. Setelahnya makin lama dan makin sering saya meracau seperti itu.
Sampai akhirnya bapak dan ibu membuat sebuah kesimpulan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah mungkin saja hal penting yang ingin disampaikan. Pak Li dan Bu Li, saudara-saudara terdekat dari Bang Junet, setuju untuk mengikuti petunjuk-petunjuk dari saya. Tidak ada salahnya pikir mereka, yang mungkin sebagian sudah pasrah dan berserah. Saudara-saudara bapak dan ibu dari pedukuhan juga beberapa orang yang ada di sana itu datang ikut membantu kami. Kami berpencar di sekitar kota tempat Bang Junet tinggal. Memang banyak terdapat jembatan-jembatan yang memiliki sungai. Puluhan orang saat itu berbagi dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap hari mereka menyusuri, mencoba untuk menemukan sesuatu yang mungkin bisa dijadikan petunjuk. Tepat tengah malam, saat itu kami sedang sholat Isya. Pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan angin yang membawa aroma wewangian, seolah mengantarkan sebuah pesan. Tidak lama berselang, saya, bapak, Bang Junet, saling pandang. Kami merinding sejadi-jadinya, entah apa sebabnya. Dan saat itu, di saat yang bersamaan, ponsel bapak berdering. Salah seorang saudara jauh Bang Junet mengabari bahwa ada warga yang menemukan sesuatu di dekat jembatan kuning yang airnya selalu mengalir dengan deras. Kami berbondong-bondong ke sana. Menurut penuturan orang-orang, ada jenazah seorang wanita yang, mohon maaf, sudah kehilangan organ bagian dalamnya. Pun demikian dengan bayi yang ada di dekatnya. Saya tidak tahu lagi apa yang dikatakan orang-orang setelahnya karena saat itu saya jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Ibu menangis memeluk saya. Katanya saya kerap menyalahkan diri saya sambil memukul-mukul diri saya sendiri selama beberapa waktu setelah jenazah itu ditemukan. Saya berdiam diri, pulang ke pedukuhan, tidak bersosialisasi dengan siapapun. Bahkan saya tidak mau menemui keluarga dan kerabat baik, entah dari keluarga Bang Junet ataupun dari keluarga saya. Saya cukup lama menutup diri dan menyalahkan diri walaupun sebagian kalimat-kalimat bijak mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi memang mungkin sudah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada sedikit hikmah dan pembelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, walaupun saya tidak tahu itu apa. Terima kasih untuk tim Duyusi Waraisi yang sudah membacakan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Terima kasih warga Sukaudi yang sudah mendengarkan. Jangan lupa ya, kalau warga Sukaudi semua punya pengalaman atau cerita horor, bisa langsung dikirimkan aja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, di like ya, dibagikan ke teman-teman yang suka cerita horor. Di komen kalau perlu. Dan saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.